Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada sore hari ini edisi 20 April 2023 kembali saya Mauwadah Warohmah menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana program acara Hikmah Ramadan akan menambah wawasan Anda seputaran tentang informasi tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Yang mana telah hadir pada sore hari ini narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Rusli Adam MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah, walaupun kondisi yang menjelang-jelang terakhir ini alhamdulillah masih sehat. Iya, alhamdulillah ya Ustadz ya. Baik Ustadz, tema kita pada sore hari ini adalah memaknai kehidupan dunia pasca Ramadan ya Ustadz ya. Iya. Barakallah ya, mohon izin kita awali dengan membacaan suci Al-Quran dulu ya Ustadz ya. Silakan, ya. Baik pemirsa, program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Muhammad Zubir SPDI, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه
طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Mansur SPDI, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Baik pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini Hikmah Ramadan dengan tema memaknai kehidupan dunia pasca Ramadan. Menarik nih Ustadz, karena pemirsa TVRI Jambi di rumah juga sudah selama hampir 29 hari menjalankan ibadah puasa. Jadi memang sebaiknya mendengarkan tausiah nih tentang tema kita pada sore hari ini tentang memaknai kehidupan dunia pasca Ramadan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyami wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil amali wal kalami wan najwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah dan mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah di penghujung atau last minute di bulan suci Ramadan ini, walaupun Idul Fitri masih ada versi, ada yang besok, ada yang mungkin hari masih Sabtu, menantikan sidang isbat ya Ustaz ya, nantikan sidang isbat, nanti yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama nanti pengumumannya, tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Iya benar Ustaz. Yang penting bagi kita, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Iya Ustaz. Dan puasa ini sebetulnya akhir-akhir seperti ini ada yang merasa sedih, ada yang merasa gembira. Yang merasa sedih ya itu karena berakhirnya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini akan meninggalkan kita semua. Nah, di mana di bulan suci Ramadan itu ya kita tahu bahwa banyak sekali disematkan di bulan suci Ramadan itu. Ada yang syahrus syam, syahrus suhur, syahrul maghfirah. Itu banyak sekali disematkan kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan tersebut. Dan dengan berakhirnya ini ada merasa kesedihan. Kenapa? Karena kita semenjak tanggal 1 Rajab sudah berdoa di masjid-masjid, pelanggar surau. Sehabis sholat imam memimpin doa, Allahumma barik lana fima
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sampai di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan itu sendiri kita tahu bahwa doa-doa diijabah oleh Allah, permintaan dikabulkan, semua amal ibadah kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu merasa sedih, apakah mungkin dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang? Ini yang merasa sedih. Benar. Ya, merasa gembiranya karena di bulan suci Ramadan ini dapat melaksanakan semua rangkaian-rangkaian ibadah itu tadi, yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahwa Imam Ghazali yang mengatakan bahwa kesempatan di bulan suci Ramadan itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, jangan sampai membatalkan, jangan sampai mengurangi saja, jangan sampai puasa kita itu apalagi membatalkan dari ibadah puasa tersebut. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan bahwa agar puasa kita itu jangan sampai mengurangi nilai ibadah puasa yang kita lakukan itu, agar yang pertama yang harus kita jaga, kaki kita harus jaga. Selama bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kaki kita ini dengan di tempat-tempat yang baik-baik, dilangkahkan yang mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ke masjid, ke langgar atau ke surau atau tempat kerja. Karena tempat kerja itu juga adalah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga tangan kita harus jaga selama bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai tangan kita menyakiti orang lain, apalagi mengambil hak orang lain. Di bulan suci Ramadan ini kita latih dan kita betul-betul kita jaga. Iya. Di samping itu juga mata kita harus jaga juga. Jangan sampai mata kita melihat hal-hal yang maksiat, kita hindarkan hal seperti itu. Makanya kita pergunakan yang kira-kira mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tontonan-tontonan kita lihat itu mengandung nilai ibadah, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang menimbulkan maksiat. Begitu juga pendengaran kita. Pendengaran kita jaga, kita usahakan mendengarkan itu semaksimal mungkin, mendengarkan hal-hal yang baik-baik, mendengarkan qiraat Al-Qur'an, mendengarkan hal-hal yang kira-kira mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hidung kita harus kita jaga juga, jangan sampai kemasukan hal-hal yang mengurangi nilai ibadah kita, apalagi membatalkan. Jangan sampai membatalkan, mengurangi saja harus kita jaga. Penciuman kita jangan sampai menggunakan hal-hal yang tidak diinginkan, dilarang oleh agama. Begitu juga dengan perut juga kita harus kita jaga. Jangan sampai perut kita dimasuk hal-hal yang haram, yang subhat saja tidak boleh, apalagi yang haram. Dan ini harus kita betul-betul kita jaga. Masya Allah, luar biasa Ustadz ya. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita, yaitu yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Rusli Adam MHI. Masya Allah Ustadz, tadi kita sudah membahas tentang puasa itu tadi ya Ustadz ya. Makanya berarti puasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar berarti ya Ustadz ya. Banyak hal lain yang harus kita jaga ternyata Ustadz ya. Nah, silakan boleh dilanjutkan Ustadz, tadi apa aja tadi? Dari kaki, tangan, kemudian lisan, pendengaran, dan hidung nih. Apalagi nih Ustadz yang harus dijaga? Perut ya tadi ya Ustadz ya? Boleh silakan dilanjutkan Ustadz. Dari beberapa yang kami sampaikan tadi, itu adalah dalam rangka untuk kita menjaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita itu mengurangi nilainya. Karena kata Rasulullah, kamin so'im laisalahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan nilai dari ibadah puasa yang dia lakukan, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah itu tadi kan Ustadz yang saya bahas, kan kebanyakan orang cuma nahan haus dan lapar saja, tapi ibadahnya mungkin seperti apa gitu. Betul. Kan Ustadz ya. Oleh karena itu puasa itu mengandung pendidikan yang luar biasa. Paling tidak yang pertama, pendidikan yang kita dapatkan dari ibadah puasa itu sendiri, sehingga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah pasca Ramadan ini. Yang pertama adalah puasa itu sendiri mendidik kita untuk dapat merasakan perasaan orang lain. Karena kita langsung yang berpuasa,
merasakan sendiri puasa yang kita lakukan itu tidak hanya teori saja, tidak menurut istilah saja, kan tetapi puasa yang kita lakukan itu adalah betul-betul kita merasakan bagaimana laparnya. Ya, jadi kita merasakan juga dengan masyarakat yang kalau seandainya masyarakat itu ada yang merasa kelaparan. Nah, lapar yang kita lakukan itu hanya sebatas waktu maghrib saja. Benar. Mulai dari waktu fajar sampai maghrib saja lapar kita. Tetapi ada orang yang betul-betul lapar itu siang lapar, malam lapar, pagi lapar, sore lapar. Esok pun belum tentu ya mereka bisa bingung untuk mengatasi lapar itu sendiri karena tidak ada biaya. Oleh karena itu kita diwajibkan oleh Allah untuk ada kepedulian terhadap orang yang dalam keadaan tidak mampu tersebut. Oleh karena itu kita betul-betul merasakan, ya. Benar, Ustaz. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membantu seseorang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan membantu orang tersebut. Masya Allah. Ini kan. Ya, Oleh karena itu kita merasakan lapar tadi karena ada kepedulian itu sendiri kan. Bahkan Al-Quran juga mengatakan dalam surat Al-Munafikun kalau tidak salah ayat 9, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Apa Kata artinya Allah, nih, Ustaz? infakkanlah sebagian dari harta kamu itu sebelum kamu itu ajal menemui kamu. Ya. Begitu, Itu Ustaz, kan. ya. Kenapa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Orang-orang yang meninggal dunia itu mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang itu orang yang meninggal dunia itu bermunajat kepada Allah, ya Allah. Begitu juga orang dalam keadaan sakratul maut itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada diriku untuk hidup sebentar saja di dunia ini. Kenapa? Pak as-soddaqo, ingin bersedekah. Karena dengan bersedekah itu sudah terlihat kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah itu. Masya Allah, kan? hanya untuk bersedekah Iya, aja ya, oleh Ustaz, karena ya? itu puasa itu sendiri yang kita merasakan lapar itu sendiri hendaklah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kata Rasulullah, surga pun rindu kepada orang it'amut ta'am, orang yang menyantuni orang dalam keadaan tidak mampu. Oleh karena itu ya bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang yang bersedekah. Kenapa? Karena sampai 700 kali lipat gandakan oleh Allah pahala orang yang bersedekah itu Masya sendiri, Allah, banyak berinfak ya, itu Ustaz, sendiri. ya? Iya. Jadi makanya banyak yang memberikan berbuka puasa, Iya, ya, makanan-makanan berbuka puasa itu baik ya, Ustaz, Luar ya? biasa itu kan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala Masya ganjaran Allah. pahalanya. Dan yang kedua, dari pendidikan yang kita dapatkan melaksanaan ibadah puasa itu sendiri, bahwa puasa mendidik kita untuk jujur. Iya, ya, Ustaz, ya? Iktisaban wufira lahu ma taqaddama bin dzambi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa penuh dengan keikhlasan, maka Allah akan ampuni. Nah, puasa kejujuran di sini, walaupun kita boleh sebetulnya dapat juga berbohong sebetulnya puasa, karena tidak ada orang yang melihat kecuali orang itu sendiri dan Allah sendiri. Tetapi karena kejujuran yang tertanam dalam diri dia, maka dia tidak mau walaupun ada makanan yang halal baginya, kan? Tetapi dia masih mempertahankan itu untuk kejujurannya. Dan kita berharap kejujuran yang dilakukan pelaksanaan dari ibadah puasa itu sendiri bukan hanya kejujuran dalam hal bicara saja, akan tetapi kita mengharapkan kejujuran dalam berbuat. Itu yang kita harapkan. Karena kalau sudah tertanam kejujuran itu sendiri kepada diri seseorang, maka dia pasti tidak akan melakukan hal-hal yang di luar ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Aturan-aturan itu sendiri. Aturan yang mana? Wa amal bil amali bitanzil. Aturan yang Allah turunkan ke dunia ini apa? Al-Qur'anul Karim, ya kan? Ayat yang disampaikan oleh Mawaddah kemarin ke syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Benar, Ustaz. Bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, agar manusia itu dapat membedakan sebagai petunjuk dan membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang benar. Oleh karena itu, ya bagi orang yang betul-betul jujur, insya Allah dalam kehidupan sehari-harinya tidak akan pernah merugikan orang lain. Ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari
puasa yang dilakukan kena jujur tadi kan, kejujuran yang dapatkan itu kan. Ustaz, baik Ustaz. Mohon izin jeda terlebih dahulu Oh, ya iya, Ustaz iya. ya. Baik Kita lanjutkan pemirsa, lagi ya. Iya, baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan tema memaknai kehidupan dunia pasca Ramadan. Sudah kita bahas tadi ya Ustadz ya, Masya Allah, di mana pendidikan yang bisa kita ambil dari Ramadan ini. Yang pertama tadi, merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian yang kedua, mengajarkan kita kejujuran. Nah, ini selanjutnya apa lagi nih Ustadz? Masih ada selanjutnya kayaknya nih Ustadz. Silakan Ustadz. Di samping kita merasakan perasaan orang lain, ibadah puasa yang kita lakukan, dan juga dari ibadah puasa itu sendiri memberikan pendidikan kejujuran bagi kita. Dan yang berikutnya, bahwa pendidikan yang kita dapatkan dari ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah kesetaraan. Masya Allah. Maksud kesetaraan di sini bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sama. Apakah orang itu pangkatnya tinggi, jenderal sekalipun mungkin, ataukah dia mempunyai jabatan posisi yang penting di Republik ini mungkin, ataukah dia orang kaya, hartanya melimpah ruah. Benar Ustaz. Dan sama dengan orang yang dalam keadaan tidak mampu sekalipun. Ya, status sosialnya mungkin rendah, tetapi kalau dalam pelaksanaan ibadah puasa sama. Tidak ada dia yang tidak makan, ya? tidak minum sepanjang hari itu, mulai dari waktu fajar sampai beduk berbunyi. Walaupun pejabat, ustadz, atau apapun itu ya, tetap semuanya nggak makan. Setara. Inilah mencerminkan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, Inna akramakum indallah yatqakum. Bahwa orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Oleh karena itu, bahwa tidak ada perbedaan orang kaya atau orang miskin. Mungkin bisa jadi ada orang yang sangat masyhur, orang yang terkenal mungkin karena jabatannya, karena posisinya. Tidak ada orang yang tidak mengenalnya, orang memuliakannya, bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Benar, Ustaz. Tetapi manakala dia jauh dari Allah pada waktu akhir hayatnya, ya, dia tidak bertobat kepada Allah, berarti orang tersebut dia tidak mulia di hadapan Allah, artinya hina di hadapan Allah. Karena Allah itu melihat seseorang itu pada waktu akhir hayatnya, apakah dia su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Ya. Tetapi kita lihat juga realita yang ada di sekitar kita. Benar, mungkin ada orang yang biasa-biasa saja, dia tidak mampu, status sosialnya rendah, bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak mau bergaul dan berteman dengan dia karena kemiskinannya tadi. Akan tetapi manakala akhir hidupnya dia dekat kepada Allah, berarti orang tersebut husnul khotimah, akhir kehidupannya yang baik, dan orang tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang perlu pendidikan puasa yang kita lakukan, ada kesetaraan ini, agar kita setelah puasa ini nanti agar menjadi orang yang betul-betul sama di hadapan Allah, tidak meremehkan orang lain. Tidak ada yang lebih mulia orang itu di hadapan Allah kecuali ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hari Jumat, bagi bapak-bapak yang sholat Jumat itu ada pesan moral yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan pesan moral ini disampaikan Rasulullah pada waktu beliau khutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Setelah Rasulullah meninggal dunia, dilanjuti oleh sahabat-sahabatnya, dilanjuti oleh para tabi'in, dan bahkan sekarang pesan moral itu tetap disampaikan oleh para khotib setiap kali dia menyampaikan khutbahnya, baik itu untuk dirinya sendiri maupun para jamaah sholat Jumat pada waktu itu. Pesan moral itu tidak lain adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Islam. Nah, ini pesan moral tersebut. Artinya bahwa kita itu dituntut di dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwanya lah yang menentukan dimulianya atau tidak seseorang tersebut. Itu yang menyangkut masalah kesetaraan tadi kan.
Masya Pesan Allah. moral ini, kalau kita sadar, seandainya umur 60 tahun saja orang tersebut, berarti lebih kurang sudah hampir 50 kali, 50 dikali 4 setiap bulan, dikali setahun, berarti hampir 2.400 kali mendengarkan kalimat-kalimat takwa itu, pesan moral tersebut. Pantas kalau seandainya orang tersebut bisa menuntunnya untuk bertaubat kepada Allah. Kalau betul-betul diresapi. Dari ibadah puasa yang kita lakukan tadi, menyadari bahwa ada kesetaraan. Iya. Nah, di samping itu juga bahwa pendidikan ibadah puasa yang kita lakukan itu sendiri adalah memberikan pendidikan kepada kita kesabaran. Masya Allah. Nah, sabar inilah yang ada dalam pendidikan ibadah puasa, bahwa kita tidak makan, tidak minum, walaupun itu halal di hadapan kita. Benar, Iya, Ustaz. tidak berhubungan antara suami istri, walaupun sah. Tetapi karena dia puasa, dia sabar. Harus Dan sabar sabar ya, inilah Ustaz, harus ya. kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang yang tidak sabar. Karena tidak sabar itu akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diingini. Ya Banyak sekali Allah, kejadian-kejadian di benar, masyarakat karena Ustaz. tidak adanya kesabaran. Tapi kalau kesabaran itu ditanamkan dalam jiwa kita, insya Allah kita sering dapat menghargai antara satu dengan yang lain. Barakallah. Mohon izin Iya. Ustaz, kita Oh jeda ya, terlebih silakan, dahulu. ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Andes Haji Rusli Adam MHI. Masya Allah tadi membahas tentang tema kita ya Ustadznya, memaknai Ya. kehidupan dunia pasca Ramadan. Banyak sekali ilmu yang diperbaharui ini bagi pemirsa TVRI Jambi dari tausiah yang Ustadz sampaikan tadi. Mulai dari bagaimana pendidikan yang kita dapatkan saat kita Ramadan ini. Awalnya tadi pendidikan dari untuk kita kejujuran seperti itu ya Ustadz ya, kemudian segala hal hingga kesetaraan tadi Ustadz. Ya. Namun izin tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Jadi kesimpulannya untuk program acara Hikmah Ramadan kita pada sore hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Bahwa dari pendidikan yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah puasa tersebut, itu adalah nanti akan menghasilkan apa yang kita perbuat setelah pasca Ramadan. Oleh karena itu, prestasi seseorang hari ini adalah buah dari puasa Ramadan yang lalu. Dan prestasi untuk puasa atau Ramadan tahun ini kita lihat nanti pasca setelah Ramadan ini usai nantinya, sampai ke Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, dari pendidikan-pendidikan yang kita terima dari ibadah puasa yang kita lakukan tersebut, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah prestasi-prestasi yang kita dapatkan bukan hanya prestasi-prestasi yang kita dapatkan di dunia saja, kan, tetapi insya Allah di akhirat kelak nanti. Dan ini adalah merupakan tujuan kita, sehingga ayat Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa tersebut mudah-mudahan terwujud. Nah, kenapa? Karena dari takwa itu sendiri yang paling tidak al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Kenapa? Dari ibadah puasa yang kita lakukan tadi ada rasa takut. Dengan takut tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan bulan puasa inilah yang menjadikan kita lebih dekat biasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Masya Allah, barakallah Ustadz. Terima kasih Ustadz tausiahnya pada sore hari ini. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi. Dan Sama-sama. semoga berkah dan semoga bermanfaat untuk pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah ya Ustadz ya. Sama-sama, Barakallah. makasih. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Maudah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.